people, balik lagi sama aku di sini dan kali ini aku nggak ditemani hanya satu, tapi dua kakak cantik, ada Kak Fuzi Fauziah dan Kak Anggi Fia Apsari dari Cantik-Cantik Autoimun. Hari ini kita akan belajar, kita akan mendengarkan kisah perjalanan terbentuknya komunitas Cantik-Cantik Autoimun dan gimana sih perjuangan mereka dalam memutuskan stigma di masyarakat. Tapi seperti biasa, kita tanya dulu apa sih hope-nya mereka yang akan kita bahas by the end of this Hopecast. Halo, selamat datang kakak-kakak. Oke, seperti biasa semua narasumber aku di sini akan dikasih kertas untuk menuliskan harapannya dan akan kita bahas di end of the Hopecast. Jadi aku kasih dulu nih kertasnya. Kak Fuji, Kak Hapsari, panggilnya apa? Kak Anggi. Anggi, Kak Anggi, Kak Fuji. Iya. Oke, baik. Oke, Kak Anggi, Kak Fuji, boleh mungkin ceritakan dulu nih background-nya dari komunitas Cantik-Cantik Autoimun. Jadi ini udah pasti yang ikut harus cantik. Gue juga salah. Gue juga. Iya dong. Jadi udah pasti iya nih. Maksudnya semuanya memang cantik-cantik. Masalahnya cowok juga ada yang masuk kok. Oh gitu? Iya. Dalam grupnya. Karena nama Cantik-Cantik Autoimun itu sebenarnya untuk campaign ya, untuk isi dalam grupnya itu namanya beda lagi Sobat Imun gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Banyak yang laki-lakinya juga itu. Ada laki-laki juga beberapa sih. Cuman itu mungkin mereka nanya dulu kali ya, kalau cowok boleh masuk nggak? Iya, gitu. pasti. Oke, ternyata guys, kamu juga boleh masuk. Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit nih tentang diri kakak masing-masing dan kondisi autoimunnya tuh kayak gimana yang dihadapi dan pertama kali didiagnosis tuh kapan dan bagaimana sih perasaannya saat menerima diagnosis, oh kamu mengidap autoimun gitu. Boleh dari Teh gitu. Kalau awalnya tuh aku diagnosanya tuh di 2017 bulan Mei. Okay. Sebelumnya itu salah diagnosa dulu awalnya. Salah diagnosa dulu, bukan autoimun ternyata gitu. Sampai akhirnya aku mencari pengobatannya itu ke alternatif dulu. Jadi telat penanganan sampai masuk ke ICU 45 hari gitu. Karena udah lesinya tuh udah kemana-mana gitu, udah ngerembet ke jalur napas, sampai napas pun ngos-ngosan gitu. Ngos-ngosannya itu padahal kalau untuk dicek saturasi semuanya tuh udah bagus banget ya kayak gitu. Coba pas dicek segala macam ternyata lesinya tuh udah menekan ke syaraf pernapasannya itu sendiri. 45 hari di ICU, terus harus dilakukan tindakan tracheostomi akhirnya, terus segala macam pengobatan. Nah dari situlah ketahuan ternyata bukan diagnosa yang sebelumnya gitu, tapi diagnosa autoimun. Jenisnya itu kita multiple sclerosis, jadi nyerang ke syaraf pusat. Seperti itu kayaknya ininya. Mungkin tanda-tanda awalnya tuh kok apakah nggak enak badan atau kok kayaknya lemes melulu atau apa yang tanda-tanda awalnya? Tanda-tanda awalnya iya lemes terus pengen tidur terus, ngantuk kayak gitu, kecapean, aktivitas dikit kecapean, gatal-gatal seluruh badan tapi nggak ada ruam, sampai akhirnya kebas kayak gitu, kebas dari perut sampai ke kaki. Kalau Anggi pribadi sih dari perut sampai ke kaki ya. Kebas kesemutan gitu. Dan itu udah 80% lah. Setiap hari berasa kebas? Setiap hari iya. Perut serasa kayak diikat gitu, kayak dipres kayak gitu. Padahal itu tuh dari lesinya sih. Dilakukan pengecekan kayak gitu akhirnya. Di akhir 2017 bulan Desember ketahuan itu autoimun. Dan yang membuat kamu jadi sadar itu salah diagnosis apa? Salah diagnosa karena awalnya dokter mengiranya karena adanya lesi, awalnya tuh diagnosanya salah siringomelia, bukan multiple sclerosis, bukan autoimunnya kayak gitu, tapi siringomelia pada awalnya. Nah harusnya dioperasi nih, karena aku nggak mau dioperasi dan cukup beresiko kalau dioperasi itu. Akhirnya aku cari jalan alternatif dulu kemana-mana gitu ya, sampai kemana-mana.
Tapi nggak ada perubahan, nggak ada perbaikan, sampai akhirnya drop di November 2017 gitu. Pulang-pulang dari ICU kurang lebih, aku masih inget banget, tanggal 11 Januari 2018. Masuknya itu dari akhir November, tanggal 29. Kurang lebih 45 harian lah. Gitu. Ada di itunya, ada di ICU-nya. Seperti itu sih. Perjalanannya cukup panjang karena awalnya kan salah diagnosa dulu, harus menjalani pengobatan ke alternatif dulu, dan akhirnya pas di ICU itu semuanya dokter, dari mulai dokter syaraf, dokter penyakit dalam, memeriksa lah ya, medical check up semuanya. Ini ada apa nih, kok nggak ada perubahan, tapi yaitu karena sesak sih awalnya. Sampai drop harus dibawa ke ICU-nya, aku sesak banget gitu pada saat itu. Sesak, ngomong aja nggak bisa, harus ngomong, manggil mama aja harus tarik napas dulu, harus mama, kayak gitu dulu, harus tarik napas dulu, baru bisa keluar suara gitu. Udah suara pun udah mulai kecil sampai akhirnya nggak ada suaranya gitu. Karena lesinya udah nyebar ke syaraf pernapasan itu sendiri. Seperti itu. Nah 2 minggu di ICU harus di tracheostomy karena nggak ada perbaikan, dipakein ventilator, napas yang ke mulut itu nggak ada perbaikan sama sekali kayak gitu. Jadi harus dilakukan tracheostomy. Jadi ini aku sekarang bolong, ada bekasnya kayak gitu kayaknya. Seperti itu sih kisah perjalanannya sampai akhirnya terdiagnosa autoimun. Oke. Jadi setelah yang masalah masuk ke IGD itu baru ketahuan Ya, baru ketahuan ternyata autoimun. Oke. Kalau dengan ceritanya kamu? Kalau aku sih baru 2 tahun yang lalu, di tahun 2022, tepatnya di bulan Mei. Jadi pada saat itu tuh sebenarnya aku dirawat pertamanya tuh karena ada permasalahan di pencernaan gitu. Awalnya dokternya ini GERD gitu, jadi aku periksa sama dokter spesialis penyakit dalam. Lalu kemudian setelah itu aku merasa perbaikan untuk GERD-nya, tapi kenapa sebelah muka aku kok ngerasa ada kayak sengatan listrik, jadi kayak zut-zut gitu sebelah muka tuh, terus jalan aku tuh jadi diseret sebelah gitu, berat gitu, jadi kalau mau ke toilet tuh berat, jalannya harus diseret. Akhirnya dokter penyakit dalam tuh kayaknya ada salah di bagian saraf, katanya coba saya konsulkan ke dokter saraf. Ketika dites sama dokter saraf, dicek-cek gitu, langsung kayak tahu, oh ini kayak gejala autoimun multiple sclerosis katanya gitu. Tapi kebetulan pada saat itu saya dirawat di rumah sakit yang masih belum ada mesin MRI-nya, jadi saya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Lalu di situ dilakukan pemeriksaan yang lengkap seperti MRI, tapi kondisi saya waktu itu udah semakin menurun gitu, jadi sampai kan awalnya diseret kakinya sampai nggak bisa jalan, jadi dua-duanya berat. Awalnya sebelah kiri doang berat, terus kaki dua-duanya jadi berat, terus si tangan juga berat, jadi rasanya tuh seperti ada gas 15 kilo di setiap pergelangan tangan dan kaki, jadi susah diangkat. Jadi bener-bener dari rumah ke rumah sakit tuh tertidur gitu, berbaring gitu. Nah waktu di IGD tuh sebenarnya di RSHS tuh kata dokternya ini ada kemungkinan di antara multiple sclerosis atau ada tumor di tulang belakang katanya gitu. Setelah dilakukan MRI ternyata hasilnya ya multiple sclerosis, dan alhamdulillah aku termasuk yang didiagnosanya tuh cepat, jadi penanganannya cepat. Setelah dikasih pengobatan kayak gitu, alhamdulillah perbaikan lagi. Perbaikan, dirawat cuma 1 minggu, perbaikan, bisa jalan lagi normal, pulang ke rumah. Nah pada saat di rumah seminggu kemudian tuh muncul gejala baru. Nah itu gejala yang menurut aku yang paling bikin aku trauma, karena memang gejalanya tuh aneh, dan kayaknya penyintas autoimun multiple sclerosis tuh jarang juga yang punya gejala seperti itu. Jadi gejalanya itu sensasi seperti disengat listrik Kak, gitu. Jadi kondisi aku pada saat itu, tubuh aku kalau muncul gejala itu seperti orang yang kejang, tapi aku dalam keadaan sadar, dan rasa sakitnya itu seperti disengat listrik. Jadi bentuknya tuh kayak gitu. Jadi meskipun aku lagi duduk misalnya gini, kalau si sengatan listrik itu muncul, aku bisa terlentang langsung ke belakang, tangan, kaki seperti ini. Seperti mungkin seperti Celine Dion juga kan autoimun. Nah, gejalanya mirip-mirip kayak gitu. Kalau Celine kan
dia kejang aja kalau aku ada rasa seperti disengat listrik gitu. Nah, kemudian aku kembali lagi ke rumah sakit, dilakukan pengobatan. Nah, pada saat itu cukup lama untuk yang kedua kali dirawat itu karena memang gejalanya tuh bertahan selama sebulan gitu, dan aku benar-benar 3 bulan hanya bisa berbaring di atas kasur kayak gitu. Dilakukan pengobatan, obat udah maksimal kata dokter, ternyata karena mungkin aku awal terdiagnosis dan belum ada di fase penerimaan, masih denial gitu, masih kayak tidak bisa menerima bahwa aku udah terdiagnosis autoimun multiple sclerosis, aku ngedrop, Kak. Terus ada juga rasa cemas yang muncul yang membuat gejala itu tuh semakin parah gitu. Jadi dia tuh bisa muncul 5 menit sekali. Jadi ketika tidur pun aku nggak bisa tidur, baru gitu langsung tersengat listrik lagi gitu. Jadi kayak disiksa intinya gitu. Jadi ya ampun, kena banget mentalnya gitu. Akhirnya didampingi juga sama psikiater karena memang mental aku waktu itu down banget. Pertama karena diagnosanya, kedua karena gejalanya yang memang sangat sakit. Rasanya memang sakit banget. Aku ya gimana sih rasa disengat listrik, jadi kayak dia tuh menjalar dari leher ke bawah gitu. Terus kayak ada kayak disengat listrik aja gitu. Walaupun tidak sesakit mungkin disengat listrik seperti aslinya, karena memang nama gejalanya pun Lhermitte sign itu artinya ya sensasi seperti disengat listrik gitu. Tapi alhamdulillah atas bantuan dokter aku bisa pulih lagi, si sengatan listriknya tuh perlahan kayak semakin berkurang, akhirnya hilang, dan alhamdulillah sekarang udah ada di fase remisi gitu. Jadi alhamdulillah udah hilang gejala sensasi disengat listrik gitu. Oke. Dan ini kamu harus continuously minum obat atau ada terapinya atau? Kebetulan ada yang remisi dengan obat, ada yang remisi tanpa obat. Kebetulan aku remisinya tanpa obat, jadi cuma vitamin aja yang sekarang yang dikonsumsi. Jadi ada 3 tahapan gitu. Kalau aku termasuk remisi, masih minum obat, konsumsi obat vitamin dan obat untuk pereda nyeri untuk syarafnya kayak gitu. Karena bekas dari ICU tuh sampai sekarang tuh masih sakit. Kalau Anggi lebih ke di bekas-bekasnya itu, jadi di bagian leher itu kayak ditusuk-tusuk jarum, kayak disayat-sayat gitu. Rasanya tuh sensasinya tuh seperti itu gitu. Jadi sensasinya tuh nggak enak banget gitu di tubuh tuh kayak gitu. Tidur aja kadang kita nggak bisa kayak gitu karena sakit kan, saking sakitnya gitu, bekas-bekasnya tuh kayak gitu. Seperti itu. Alhamdulillah sih sekarang juga lagi tahap remisi dan nggak harus ya dilakukan pengobatan, paling fisioterapi aja sih kalau untuk Anggi. Oke. Seperti itu. Wow. Pengalaman yang cukup berat itu ya. Iya. Dari yang biasa-biasanya normal, enak, mempergunakan diri sendiri, doing activities, tiba-tiba kayak gitu. Terus ini komunitas cantik-cantik autoimun terbentuknya tuh kapan dan gimana bisa kebentuk ini? Ini awal mulanya karena kita biasa kontrol di rumah sakit yang sama, terus sebelumnya berada di suatu yayasan Multiple Sclerosis Indonesia, itu yayasan yang menaungi untuk pasien-pasien multiple sclerosis. Nah, kita ada di situ juga, terus janjian nih karena kontrolnya satu rumah sakit, bareng janjian. Terus abis itu kita sering ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol online, terus janjian kalau mau kontrol bareng. Akhirnya kepikiran, sebenarnya waktu kontrol tuh kayak gini, ada ibu-ibu yang bilang kayak, "Neng, cantik-cantik tapi sakit ya," gitu. "Aduh, masih pada muda, tapi kok udah sakit," kayak gitu. Sebenarnya awal mulanya itu dari situ nama itunya. Pencetus nama cantik autoimun tadi. Dan itu tuh sebenarnya campaign untuk break the stigma kalau sakit itu bukanlah sebuah pilihan gitu, mau kamu muda, mau kamu cantik, ya kalau sakit ya sakit aja gitu. Nggak ada. Dan kebetulan kan autoimun ini memang dokter belum tahu penyebab pastinya nih. Belum diketahui secara pasti gitu. Belum ada penelitian yang bisa menjelaskan secara pasti apa penyebabnya gitu. Kalaupun ada kayak genetik hanya berperan beberapa persen dan gaya hidup gitu-gitu. Penyebab utamanya belum diketahui. Bahkan yang punya pola hidup sehat pun masih bisa terkena autoimun. Ya, jadi terbentuklah si cantik-cantik autoimun. Terus kita kayak to break the stigma juga, kalau orang sakit tuh harus terlihat, nggak harus terlihat pucat, terus mungkin lemes, lesu gitu. Kita bisa tampil secantik mungkin gitu, walaupun kita dalam kondisi sakit gitu. Iya. Awesome. Dan ini sekarang udah ada berapa membersnya?
membersnya di grup tuh ada sekitar 180 orang. Oh, oke. Cukup ini ya, cepet perkembangannya 100 gitu dalam waktu yang sangat singkat. Challenge-nya sendiri buat kamu sebagai penyandang autoimun nih, challenge terbesar kamu untuk bisa day to day life tuh apa? Sebenarnya yang jadi challenge tuh adalah menghadapi gejala, karena meskipun aku dalam kondisi remisi mungkin ya, autoimunnya terkontrol, tapi masih aja ada gejala yang muncul walaupun memang ringan, tapi dia cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Bikin kita nggak enak gitu. Iya, bikin kita nggak enak. Sehari-hari pun jadi kayak keganggu gitu ya. Iya, terutama tuh ada, ini umum gejala yang dialami oleh penyintas autoimun itu ada fatigue atau kelelahan berlebih. Meskipun kita semalamnya tuh udah tidur dengan lelap gitu ya, dan waktunya udah 8 jam misalnya, tapi bisa bangun dalam keadaan yang sangat letih, capek, seperti udah kerja capek banget gitu. Jadi kayak rasanya tuh ngantuk, capek, padahal kita nggak ngapa-ngapain, baru bangun tidur. Nah, itu gejala autoimun biasanya ada fatigue gitu. Baru bangun tidur, terus kita ngantuk lagi, tidur lagi, sampai keesokan harinya seperti itu. Kayak gitu, berangsur-angsur sampai pulih biasanya, kayak gitu. Nanti dia pulih sendiri nantinya, kayak gitu. Tentunya kalau Anggi dengan obat-obatan ya, kalau untuk Puji mungkin dibantu sama istirahat aja sih, biasanya aku istirahat, gitu. Biasanya normal lagi gitu. Selain itu juga kayak kita sering lupa ya apa yang mau diomongin tuh, sebenarnya kita sering lupa gitu, kayak gitu. Kadang pernah nih ada suatu kejadian, Anggi juga udah ngambil satu benda, padahal bendanya tuh masih dipegang sama Anggi itu, tapi sering kayak gitu. Kan biasanya kalau orang normal tuh kadang-kadang lah ya, kalau Anggi tuh sering kalau abis ngambil satu benda, ini kemana ya tadi? Kan mau ngambil ini, padahal bendanya tuh udah dipegang kayak gitu. Jadi berulang-ulang kayak gitu. Untuk melakukan pekerjaan yang harusnya tuh udah diambil, ternyata memang sudah diambil tapi kita mau ambil lagi kayak gitu, suka lupa gitu ya. Jadi memang gejala karena kita nyerangnya ke sistem saraf pusat, central nerve system, otak dan sumsum tulang belakang. Yang diserangnya itu saraf mielinnya. Jadi mielin itu fungsinya untuk menghantarkan sinyal dari sinyal si sarafnya untuk menghantarkan sinyal ke tubuh gitu. Jadi kalau mielinnya rusak, otomatis sinyal yang diantarkannya pun error gitu. Jadi kita gejala-gejalanya ya seperti itu, bisa kayak clumsy, terus brain fog, kalau mau ngomong kadang lupa yang mau diomongin apa, terus ya kadang ada gejala-gejala sakit neuropatis, nyeri-nyeri saraf, kesemutan, kebas, seperti ditusuk jarum, seperti dibakar. Seperti itu sih yang jadi challenge banget untuk menghadapi kehidupan sehari-hari, walaupun tidak selalu ada, tapi dia ya kadang suka muncul secara tiba-tiba. Dan mungkin itu akan susah ya buat teman-teman yang mungkin bekerja misalnya in the office 9 to 5, dan kalau misalnya atasannya nggak mau ngerti saat-saat itu nyerang fatigue-nya. Kesannya kita males, padahal no, sakit. Menurut kalian tuh apa aja sih stigma dalam atau pandangan yang salah yang masih ada aja tuh sering muncul di masyarakat tentang penderita autoimun? Stigmanya sih paling orang tuh sering mengiranya bahwa autoimun tuh menular kayak gitu. Okay. Menular terus akan ditularkan ke gen selanjutnya kayak gitu. Padahal itu nggak ada penelitian 100% yang menyatakan bahwa autoimun itu dapat menular atau ditularkan ke yang lain gitu ya, atau ke gen selanjutnya, seperti itu kayaknya. Sama stigmanya tuh kita sering kali dianggap pura-pura, karena memang kayaknya ngeliat aku sama Teh Anggi ini kayak nggak orang sehat pada biasanya kan, padahal mungkin nggak tahu kalau di dalamnya mungkin lagi merasa kesakitan, lagi merasa ada seperti ditusuk jarum, karena kita invisible disability, jadi ketidakmampuan kita tuh tak terlihat, jadi orang sering mengira kita tuh pura-pura sakit. Nah, itu stigma terberat yang harus dilawan oleh kita gitu, jadi kayak ya sulit lah untuk menjelaskan. Tapi jadi bagaimana kamu memberikan awareness akan hal ini? Ya itu dengan kita memberikan konten-konten di sosial media gitu, di Cantik-Cantik Autoimun ini kita kan bikin konten agar masyarakat pada umumnya bisa lihat konten kita dan tahu bahwa ternyata ada nih disability tuh ada yang invisible gitu, nggak seharus kelihatan gitu. Ada juga orang-orang yang memiliki keterbatasan tapi dia nggak terlihat gitu secara kasat mata. Semoga ini nggak dipergunakan sama orang-orang normal yang badung ya. Makanya ini udah makin aware gitu orang, ada kayak gitu, dan aku ini kok ini. Ngaku-ngaku doang gitu, jangan sampai ya.
Terus apa aja nih kegiatan yang dilakukan komunitas cantik-cantik tapi autoimun untuk mendukung all the members supaya balance secara fisik dan mentalnya? Kalau untuk secara mentalnya sih kita terus kayak ngasih pendampingan gitu ya Ci ya, kayak ngasih Di grup sharing, kayak gitu. biar ada teman, Biar ada walaupun secara teman online kayak ya. gitu. Gimana ya, tapi jangan share tentang obat-obatan ya, karena itu kan udah ada masing-masing nih, kayak dokter masing-masing gitu yang menangani gitu. Biasanya Nah, curhat aja gitu. kayak gitu. Hari ini lagi capek banget ya, kayak gitu. Hari ini lagi nggak enak badan banget kayak gitu. Soalnya kita tiap hari sakit badan itu tiap hari, tapi 2 kali lipat gitu sakitnya. Dari orang yang biasa normal tuh 2 kali lipat rasa sakitnya kayak gitu. Dan biasanya kita ngadain itu ngobrol bareng, kayak ada selain grup di WhatsApp, kita ada juga grup di Discord. Kadang kita melakukan ngobrol bareng, main game bareng, nonton bareng di situ bareng-bareng, karena memang membersnya kan seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ada yang dari Papua gitu, bahkan ada yang dari luar negeri gitu, dari Malaysia. Jadi kita sebisa mungkin ya secara online, terus catch up-nya ya melalui aplikasi Discord itu. Kita kadang video call, ngobrol bareng biar ada teman gitu, karena memang yang bisa merasakan itu yang ada di posisi yang sama kadang. Jadi kita ngerasa, oh iya dia ngerti nih karena berada di posisi yang sama gitu, terus ada teman ngobrol kayak gitu sih. Jadi ya lumayan aktivitasnya, dan insya Allah kalau ada kesempatan nanti akan ada itu juga brain fog, mau ngomong apa coba, bukan seminar, sama dokter juga, acara gitu sama dokter nanti kalau ada kesempatan Offline gitu, ketemu ya. bareng Ya, semua betul, kumpul. Oke. Buat teman-teman yang membutuhkan teman sharing-sharing dan kalian mungkin baru didiagnose atau memang sudah tahu kalian mempunyai autoimun, mungkin kalian bisa join komunitas ini. Boleh dikasih tahu mungkin mau joinnya apa, nama IG-nya atau TikTok-nya atau YouTube gitu? Kita adanya Instagram sama Instagram dan TikTok. Itunya Cantik 2 Autoimun usernya. Bisa di situ ada kayak link yang terhubung ke admin langsung. Nanti ada beberapa wawancara gitu untuk ngefilter yang masuk gitu, apa benar-benar itu karena khusus untuk autoimun, apa benar-benar dia autoimun atau bukan. Ketika udah itu nanti dimasukin oleh adminnya. Oke. Dan ini apakah cantik-cantik autoimun ini mempunyai kayak program atau kampanye khusus supaya bisa nge-break ini stigma nih yang ada di Indonesia Society? Kita campaign-nya ya itu, walaupun kita sakit jangan, ya cantik-cantik autoimun itu ya for campaign juga ya, walaupun kita sakit kita nggak boleh masih bisa terlihat cantik gitu. Jadi nggak usah terlihat sakit walaupun kita emang sakit. Oke. Mungkin bisa diceritakan, di-sharing harapannya kakak-kakak masing-masing terhadap masa depan penderita autoimun di Indonesia, terutama dari segi pemahaman masyarakat dan akses terhadap perawatan khusus autoimun ini. Kalau untuk dari pemahaman masyarakat, karena sekarang lebih mudah dijangkau ya, ada TikTok, ada Instagram, kan ada YouTube channel juga. Jadi diharapkan masyarakat tuh lebih aware gitu, lebih sering ngelihat konten-konten seperti itu, kayak gitu, karena lebih mudah dijangkau. Jadi nggak kesulitan nih gitu, nggak ada alasan untuk kesulitan. Jadi harus masyarakatnya sendiri yang aware gitu, ngeliatin. Apakah biasanya juga ada yang caregiver ya, ada yang pendamping autoimunnya kayak gitu. Nih kak, adik aku misalkan autoimun, kayak gimana ya kak caranya? Oh bisa lihat nih konten kita, atau misalkan bisa lihat di Instagram atau di TikTok kayak gitu. Kalau untuk harapannya kesehatan ya paling itu sih, kalau untuk pesan untuk masyarakat, yang kan kita sering ngasih edukasi ini gejala-gejala autoimun, jangan self diagnose gitu. Kadang aku punya gejala ini, aku autoimun ya. Nah, sebisa mungkin sih harusnya ya, kalau misalkan memang memiliki gejala tersebut harus ke tenaga medis langsung untuk diperiksa. Betul dari diagnosa dari dokter gitu. Pemeriksaan serangkaian tes, karena autoimun nggak bisa tiba-tiba aku punya gejala kesemutan, aku autoimun, enggak. Karena pemeriksaannya itu cukup panjang, selain wawancara dokter, pemeriksaan tes darah, tes itu. Jadi untuk menentukan diagnosa itu tidak semudah itu. Jadi kalau memang merasa memiliki gejala autoimun ya segeralah untuk periksakan ke dokter kayak gitu. Oke.
Mungkin ada message buat hope people di rumah yang baru tahu akan autoimun. Oh, ternyata autoimun tuh begini, gampang capek, dan ternyata sebenarnya meskipun terlihat baik-baik aja di luar, ternyata lagi painful banget di dalam. Mungkin kamu ada pesan-pesan supaya orang-orang hope people dan yang lain lebih berempati. Mungkin ada pesannya mungkin yang mau disampaikan? Kalau dari aku pesannya jangan pesimis, tetap semangat. Intinya terus ikutin aja sesuai saran-saran dari dokter apa, tetap disiplin, intinya minum obat, karena kan nggak bisa sembarangan minum obat nih ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang mendiagnosanya dokter, kita yang naik turunin obatnya juga harus sesuai instruksi dari dokter, terus hindarin makanan-makanan pemicu inflamasi. Tetap semangat, karena bisa jadi semangatmu itu adalah obat yang paling ampuh untuk kamu sendiri gitu. Kalau dari aku sih, untuk hope people yang baru tahu tentang autoimun ini, ya semoga lebih aware lagi gitu dengan adanya konten-konten yang kita sharing. Semoga bisa diterima sebaik mungkin. Kita cuman pengen sharing dan ingin kalian tahu gitu kalau autoimun tuh ada, dan mungkin gejalanya tidak kasat mata, tapi ya itu kita benar-benar sakit sebenarnya gitu. Jadi lebih itu aja, bisa lebih aware dan respect gitu. Jadi kayak kalau ada orang yang bilang mungkin merasa sakit kayak di tempat umum, kayak di kereta atau di bis, kalau ada orang yang mungkin menggunakan kursi prioritas tapi tidak terlihat disabilitas, mungkin dia memiliki invisible disability. Jadi semoga sebelum berpikiran negatif kalau orang itu tuh kayak ignoran gitu, kenapa duduk di kursi disabilitas padahal terlihat tidak disabilitas, ya sebaiknya kita lebih aware kalau ternyata ada disabilitas yang invisible, jadi lebih positive thinking gitu daripada negatif. Oke. Baik, terima kasih untuk sharing-sharingnya hari ini. Dan sekarang sudah waktunya aku mereview apa yang menjadi hope-nya kakak-kakak cantik ini. Oke. Aku bacakan satu persatu. I hope setiap orang yang baru terdiagnosis segera ada di fase penerimaan dan menemukan new normal versinya sendiri. I hope penyintas autoimun dapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan peluang pekerjaan sesuai dengan kemampuan agar tidak dipandang sebelah mata. Oke, thank you so much untuk sharingnya, untuk waktunya hari ini. Again, people, if you need more information about autoimmune, jangan lupa check it out, di follow Instagramnya cantik-cantik autoimmune. Yeah. Oke, dan DM aja, tanya, banyak-banyak tanya, karena kalau kamu nggak banyak nanya, kamu nggak tahu. Dan karena kamu nggak tahu, jadinya bisa ignorance. So, thank you so much guys. I'll see you next time di episode berikutnya. Bye!